Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, berjumpa lagi nih dengan Ibu Desi Amelia. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tematik ya. Silahkan siapkan buku kalian, Bu Pena 2A. Nah, sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar masih di tema 1, hidup rukun, yang subtemanya hidup rukun dengan teman bermain. Nah, di sini yang kita pelajari hari ini adalah muatan matematika dan muatan SBDP. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nah, kita hari ini belajar tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, dapat kalian lihat di situ berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhan. Dan yang ketiga, jika puluhan juga sama, bandingkan satuan. Nah, di situ dapat kalian lihat anak-anak ibu, buka buku kalian halaman 23 ya. Nah, sekarang di sini membandingkan bilangan menggunakan simbol. Perbandingan dua bilangan dapat dituliskan menggunakan simbol. Nah, di situ dapat kalian lihat simbolnya lebih kecil dari atau kurang dari dan lebih besar dari atau lebih dari. Nah, di sini dapat kalian lihat bandingkan dua bilangan. Nah, di situ ada 137 dan 173. Manakah bilangan yang lebih besar? Bilangan yang lebih besar adalah 173. Nah, yang kedua, manakah bilangan yang lebih kecil? Bilangan yang lebih kecil adalah 137. Nah, anak-anak ibu di sini dapat kalian lihat, perhatikan contoh berikut. Di situ ada 356 dan 365. Nah, 356 kita bikin bilangannya sama dengan tulis dulu 300 ditambah 50 ditambah 6. Nah, yang kedua 365 sama 300 ditambah 60 ditambah 5. Kenapa? Angka ratusan sama itu adalah angka 300. Nah, kalau angka puluhannya berbeda, di situ ada 50 dan 60. Berarti angka puluhan berbeda itu 50 kurang dari 60. Nah, dan sedangkan angka satuannya di situ ada 6 dan 5 juga berbeda. Nah, maka nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Jadi perbandingan bilangan dapat ditulis 356 lebih kecil dari 365. Dapat kalian lihat bagaimana simbol bilangannya. Nah, terus kita lanjut di sini mengurutkan banyak benda. Nah, mengurutkan banyak benda dapat dilakukan dari paling sedikit atau paling banyak. Nah, urutkan angka penyusunan mulai dari ratusan. Jika angka ratusan sama, urutkan angka puluhan lalu satuan. Nah, di sini mengurutkan bilangan, kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunan. Nah, dapat kalian lihat di situ contohnya, urutkan bilangan 434, 461, dan 353. Mulai dari yang terbesar, urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Lalu urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Nah, dapat kalian lihat di sini ya, anak-anak ibu. Nah,
Bilangannya di situ ada 434, 461, dan 353. Maka angka ratusannya di situ yang pertama ada 4, 4, lalu angka puluhannya ada 6. Nah, dan dapat kalian lihat ya anak-anak ibu, di sini urutkan angka ratusan yaitu apa saja? Ada 4, 4, dan 3. Maka nilai angka ratusan pada bilangan 434 dan 461 itu, maka nilai ratusannya sama. Lalu bandingkan angka puluhan yaitu ada 3 dan 6. Nah, kenapa angka 6 itu lebih besar dari 3? Maka 461 lebih besar dari 434. Nah, maka di sini urutan bilangan mulai dari yang terbesar adalah 461, 434, dan 353. Nah, sekarang di situ dapat kalian lihat juga urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah angka berapa tadi? Ada angka 353, 434, dan 461. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lanjut ya. Di sini kita memasuki muatan SBDP. Nah, di sini kita belajar tentang menjelaskan gerakan keseharian dalam tarian. Nah, buka buku kalian halaman 27. Di situ gerak menirukan gerakan. Nah, gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Contoh gerakannya menggunakan kepala. Nah, di situ ada menengok ke arah kanan, ke arah kiri. Nah, terus di sini menjelaskan gerakan keseharian dalam tari. Nah, gerakan sehari-hari dapat ditirukan hingga membentuk tarian. Nah, dapat kalian lihat ya anak-anak ibu, contoh gerakan menggunakan kaki. Di situ ada gerak berjalan, gerak berlari, dan gerak melompat. Nah, anak-anak ibu, di sini menirukan gerakan alam dan tarian, kamu dapat menirukan gerakan alam dalam menari. Misalnya, gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Nah, gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Nah, anak-anak ibu, lalu kalian di sini mengidentifikasi gerakan keseharian dalam tarian. Nah, ayo kita menari dengan mengikuti gerakan berikut. Di situ dapat kalian lihat gerakannya apa-apa saja ya. Nah, gerakan ini pun dilakukan dengan hitungan 1 sampai 8. Nah, setelah itu tugas kalian adalah buka buku kalian halaman 21, kerjakan nomor 1-nya saja, dan halaman 26, kerjakan nomor 1 dan 2. Dikumpulkan paling lambat jam 4 sore ya anak-anak ibu. Nah, jika ibu ada salah kata, mohon maaf ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa setelah belajar ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.